Oke, selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sore, Bu. Ya, apa kabar? Sore, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh, sehat, baik ya. Syukurlah ya, masih sehat. Semoga sehat terus dan kita masih bisa kumpul lagi nanti ketemu waktu COVID-nya udah berakhir ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi masih mata kuliah e-bisnis di pertemuan kedua ya dengan materi tipe dan jenis e-bisnis. Ini benar ya? Anda kuliah bisnis kan hari ini kan? Nggak salah ya? Benar, Bu. Nggak ya? Nah, takutnya salah mata kuliah kita. Oke, jadi materi hari ini yaitu tipe dan jenis e-bisnis. Nah, kemudian ini ada kelompok pengguna di dalam e-commerce. Nggak kelihatan ya, saya nutupin. Yang pertama, di dalam e-commerce ada beberapa pengguna yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, merchant. Merchant itu adalah yang menjual ya, yang jualan, yang punya dagangannya ya. Kedua, provider. Ketiga, fasilitator. Keempat, bank. Kelima, konsumen. Kemudian merchant adalah perusahaan yang menyediakan e-commerce sebagai media komunikasi dan informasi bisnisnya. Itu merchant, tempatnya, tempat jualannya ya. Kemudian provider itu adalah penyedia server dan alamat untuk menempatkan e-commerce dan mengatur hubungan antara merchant dengan konsumen. Kemudian fasilitator adalah perusahaan yang menyediakan fasilitas jaringan e-commerce. Bank adalah lembaga yang menyediakan fasilitas pembayaran untuk mengelola transaksi yang terjadi pada e-commerce. Sedangkan konsumen ya jelas adalah pembeli ya, yang membeli atau yang membutuhkan produk atau jasa pada e-commerce. Nah, jadi ada 5 kelompok pengguna di dalam e-commerce. Kemudian ini ada 7 jenis e-commerce berdasarkan pelaku di dalamnya. Ada B2B. B2B itu artinya singkatan dari business to business. Nanti kita lihat ininya ya, pengertian-pengertiannya. Kemudian ini kamu kok hobi banget gelap-gelapan ya di kamar ya. Videonya gelap semua tuh, kayak saya lihat di kamarnya tuh. Hobi banget. Ini siapa nih? Reza, ya, Nyimas. Ini Heriansin di mana? Di jalan ya? Heriasin. Lagi di jalan kah kamu pakai masker? Oh, enggak, Bu. Jadi? Lagi duduk ini, Bu. Oh, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Yang pertama B2B atau business to business. Yang kedua, B2C atau business to consumer, business to customer, atau perantara antara pebisnis dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga, customer to business atau sebaliknya dari B2C, kebalikan dari B2C yaitu perantara antara pelanggan dengan pebisnis. Kemudian yang keempat, C2C atau customer to customer. Ini semua pelanggan. Pelanggan yang membeli, pelanggan juga yang menjual. Jadi si pelanggan bisa bertindak sebagai pembeli, pelanggan juga bisa bertindak sebagai penjual. Oke. Kemudian ada B2G, business to government. Jadi ini perantara antara pebisnis dengan pemerintah. Kemudian ada government to business, yaitu perantara antara pemerintah dengan pebisnis, kebalikannya dari B2G tadi. Kemudian ada G2C, government to citizen, atau pemerintah ke masyarakat. Jadi bentuk e-commerce yang memerantarai antara pemerintah dengan masyarakatnya. Kemudian itu tadi ini ya, ada 7 jenisnya ya. Kemudian ini penjelasannya. B2B. Oke. B2B itu bentuk interaksi secara online yang terjadi antara produsen bisa perusahaan, industri rumah tangga, penyedia barang dan jasa dengan distributor atau supplier dan pengecer. Itu B2B. Oke, jadi B2B adalah bentuk e-commerce yang menjadi perantara antara pebisnis dengan pebisnis. Ya, makanya B2B, business to business.
Jadi ini antara perusahaan, pebisnis dengan perusahaan, ya. Jadi bisa saja antara supplier dengan distributornya, dengan supplier dengan pengecer. Ya, jadi sama-sama pebisnis. Oke. Kemudian B2C, business to consumer, artinya pelanggannya ini adalah pemakai akhir atau konsumen. Kalau tadi pelanggannya itu membeli untuk menjual kembali kalau di B2B, kalau B2C pelanggannya memang membeli untuk menggunakan produk itu. Ya. Nah, jadi dia memang mau menggunakannya. Kita beli untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dijual kembali. Kalau dijual kembali, misalnya tadi antara produsen dengan pengecer, antara produsen dengan ekspedisi, itu namanya hubungannya B2B. Sedangkan kalau B2C, dia nggak akan dijualnya kembali, tetapi digunakannya sebagai konsumsinya sendiri. Kemudian, kalau C2B, customer to business, kebalikannya, apa perbedaannya dengan B2C? Kalau di B2C, customer-nya membeli barang. Kalau di C2B, customer-nya yang menjual. Ya, menjual apa? Menjual informasi. Menjual data. Ya, bisa juga menjual produk. Nah, jadi ini bentuk interaksi secara online antara customer dengan pelaku bisnis. Konsumen itu berperan aktif dalam menginformasikan kepada halayak internet mengenai kebutuhannya. Jadi dia butuh apa? Dia berperan aktif. Jadi konsumennya yang menyediakan informasi tentang kebutuhan dia. Kemudian kalau C2C, customer to customer, ini berarti semua yang terlibat di dalam e-commerce itu adalah customer atau pelanggan semuanya. Jadi yang jualan siapa? Yang jualan pelanggan. Yang beli siapa? Pelanggan juga. Artinya seandainya saya adalah customer, berarti saya juga bisa jualan di situ, saya bisa belanja di situ. Ya. Nah, ini polanya kayak marketplace yang sering Anda buka, yang berwarna oranye ataupun berwarna hijau itu di HP Anda. Ya, kita bisa jualan di situ, bisa juga belanja. Ya. Jadi itu bentuknya C2C ya, marketplace yang Anda sering buka itu, yang logonya warna oranye atau warna hijau itu bentuknya C2C. Ya, karena siapapun bisa membeli, siapapun juga bisa menjual produk di marketplace itu. Kemudian kalau B2G, business to government, ini kerjasama antara pebisnis dengan pemerintah. Ya, jadi ini pemerintah menyediakan regulasi, menyediakan sarana, ya, untuk bisa digunakan oleh pebisnis. Dan sebaliknya adalah G2B. Nah, ini kebalikannya. Ini melibatkan pemerintah dan pihak bisnis juga, tetapi transaksinya adalah penjualan barang, jasa ataupun keduanya dalam skala kecil, menengah, dan besar. Kemudian ini yang menjadi konsumennya adalah si pebisnisnya, ya. Yang menjadi penyedianya adalah government. Itu tadi ada yang izin mau pulang kantor, silakan ya. Tadi ada chat di situ. Nah, kemudian kalau tadi kan business to government berarti si penyedianya pebisnis, pelanggannya government. Kalau ini kebalikannya, penyedianya government, yang pelanggannya adalah pebisnis. Nah, itu. Kemudian ada G2C atau government to citizen. Ini adalah sebenarnya layanan pemerintah terhadap masyarakatnya. Ya. Jadi bagaimana si pemerintah melayani masyarakatnya di dalam bentuk elektronik. Jadi memudahkan masyarakat untuk berinteraksi kepada pemerintah. Ya, sebenarnya transaksinya nggak mesti harus uang. Transaksinya bisa yang lain, bisa layanan pembuatan KTP misalnya. Bisa, seandainya dibuatkan sebuah platform untuk membuat KTP secara online, jadi kita tidak perlu datang untuk melakukan foto dan lain-lain, itu termasuk e-commerce dengan bentuk G2C. Ya, itu kan bukan uang. Tetapi ada juga yang memang transaksinya dalam bentuk uang. Contohnya pembayaran pajak. Ya, saat ini
sudah ada ya, kita udah bisa membayar pajak melalui aplikasi mobile. Bisa kita download di Play Store ataupun di ini ya. Jadi kita bisa membayarkan pajak kendaraan, pajak bangunan juga kalau nggak salah memang udah bisa. Saya belum pernah coba, tapi kalau pajak kendaraan beberapa waktu yang lalu saya sudah ngecek. Jadi tidak perlu datang, terutama karena COVID sekarang, kita nggak perlu lagi datang nunggu-nunggu berkerumun di tempat ramai, sehingga kita lebih aman. Dan kita membayarnya menggunakan aplikasi mobile yang disediakan oleh Dirjen Pajak itu. Nah, jadi itu contohnya yang berbentuk uang. Tapi saya bilang tadi, tidak semua transaksi G2C itu bentuknya uang. Ya, bisa saja layanan pendudukan. Ya, atau mungkin layanan yang lain, misalnya pembuatan kalau pembuatan SIM ada biayanya sih ya, cuman ya lebih ke layanan ya, bukan kayak pajak. Kalau layanan SIM itu kan lebih ke arah itu administrasi saja ya, yang biaya yang kita bayar itu. Nah, kemudian itu tadi berdasarkan pihak yang terlibat ya, ada 7 pihak yang terlibat. Jadi semuanya sebenarnya 2 sih pihaknya yang kita dibolak-balik tadi, B2G, G2B, B2B, C2C, B2C, C2B, itu sebenarnya 2 aja. Kan 2 kan? Di tengah-tengahnya ada to. Kemudian ada kanan kirinya B atau C atau G atau yang lain. Nah, sebenarnya itu 2, tetapi dibolak-balik akhirnya jadi 7. Ya, jadi 7 7 tipe e-commerce berdasarkan pihak yang terlibatnya. Nah, sedangkan kalau berdasarkan wujud dari produk yang dijual ada 3. Ya, ada 3 jenis berdasarkan wujud produk. Ya, jadi jangan sampai salah kaprah ya. Kalau tadi ini berdasarkan yang terlibat atau pelakunya ada 7, sedangkan ini berdasarkan produknya. Apa saja 3 berdasarkan produk ini? Yang pertama, e-commerce physical goods. Ya, physical goods artinya bendanya atau produknya berbentuk fisik. Ya, namanya physical ya. E-commerce physical goods. Ya, jadi e-commerce yang menyediakan produk dalam bentuk fisik. Artinya ada bendanya, bisa kita pegang barang itu. Ya, jadi barang yang dijual berbentuk fisik. Ada juga e-commerce digital goods. Artinya bendanya tidak bisa kita pegang, bisa dilihat tapi bentuknya digital. Bisa dilihat atau didengar. Ya, mungkin nggak bisa dilihat tapi bisa didengar. Kalau musik misalnya kan nggak bisa kita lihat tapi bisa kita dengar. Nah, jadi ini e-commerce digital goods. Atau misalnya buku tapi dalam bentuk elektronik. Ya, dia menyediakan e-book dalam bentuk berarti kan kita membeli buku itu elektronik, kita nggak dapat buku tercetak ya, tetapi kita dapat teks bukunya dalam bentuk elektronik, bisa kita baca. Kemudian yang terakhir, e-commerce service goods. Ini berarti yang dijual adalah layanan atau service. Ya, dia tidak menjual barang, tidak menjual barang fisik, maksudnya tidak menjual barang digital, tetapi dia menjual produk berupa layanan. Oke. Ada yang bisa kasih contoh sebelum kita ke slide selanjutnya? Saya random aja ya. Mana nih aplikasinya nih? Oke, ini ya. Nah, Apriani Pertiwi, mana Apriani? Ada Apriani? Apriani? Ada, Bu. Mana Apriani? Kok nggak ada video ya? Kok nggak muncul di ini saya? Oh, sudah ada, udah muncul. Apriani, coba kamu terserah pilih yang mana, mau merah, kuning, atau hijau, terserah. Kamu kasih contohnya. Sebelum kita ke slide selanjutnya nih. Kasih contohnya. Yang hijau, Bu. Oh, yang hijau apa contohnya? E-commerce service good dalam melakukan pembayaran pajak atau servis. Oke, iya ya. Jadi benar ya, melakukan pembayaran pajak. Artinya kita kan membayar pajak menggunakan e-commerce. Artinya dia menjual apa kepada kita? Dia menjual layanan. Benar ya. Tadi Apriani. Berikutnya gambling lagi. Oh ya, Apriani, perbaiki namamu tadi, huruf besar kecilnya ya, diperbaiki di spon ya. Apriani. Huruf besar kecilnya tadi belum. Oke, Ya. Heri Yasin Beni Tanus.
Heri Yasin? Ada Heri Iya, Yasin? Bu. Ya, kamu mau pilih merah atau kuning? Merah atau kuning maksudnya, Bu? Itu yang di layarmu. Pilih yang mana ya? Kelihatan nggak layarnya? Yang kuning, Bu. Yang Kelihatan, kuning, Bu. oke. Apa tuh kira-kira? Contohnya, e-commerce digital goods. Apa? Yang digital goods tuh seperti online course gitu ya, Bu? Ya, yang saya kan nanya, kok kamu nanya lagi? Intinya dia Ya, menjual itu menjual produknya itu berupa produk digital. Ayo apa? Contohnya Bu. apa? Contohnya apa? Hah? Digital goods gitu, Bu. Contohnya Iya. seperti Apa contohnya? kalau kayak e-commerce Shopee gitu, bener, Bu? Shopee kan terlalu luas, ya. Memang dia menyediakan digital, tapi yang mananya yang digital goods-nya? Tahu nggak kamu? Digital goods-nya di merek itu apa? Saya agak takut kalau di video rekaman kayak gini karena nanti mau kita unggah di YouTube kan, mau nyebut-nyebut merek itu agak-agak gimana. Ayo, Oh, enggak. apa? Digital goods-nya apa? Yang disediakan oleh merek itu? Eh, Nah, nanti ya berarti ya. Nah, kita lihat satu-satu. Physical goods itu tadi udah dibilang, ini yang disediakan adalah produk yang berupa barang fisik. Ya. Jadi ini barangnya fisik, tapi dijual dalam bentuk online. Barang fisik berarti apa? Yang bisa disentuh, yang bisa dilihat. Ya, bentuknya fisik. Contohnya nih kacamata, kan bentuknya fisik. Kamu beli kacamata lewat aplikasi apa? Kamu beli skincare, cewek-cewek ya, karena bosan mager di rumah, beli skincare lewat aplikasi marketplace apa? Atau mungkin Anda beli headphone atau beli headset untuk memudahkan belajar online biar nggak terganggu dengan suasana rumah. Itu kan fisik tuh kan, beli baju, beli parfum, beli apapun, beli yang bentuknya fisik. Itu berarti physical goods. Nah, biasanya dalam penerapannya digunakan atau ditambahkan biaya untuk pengiriman produk yang kita pesan. Karena produknya berupa fisik, maka kita harus membayarkan biaya tambahan untuk ongkos kirimnya. Ya, yang dibebankan kepada pembeli, tetapi kadang-kadang kalau ada promo dibebankan kepada penyedia layanan marketplace-nya. Ya, jadi ada biaya kirim. Kenapa ada biaya kirim? Karena yang dijual kan berbentuk fisik. Gimana cara nyampenya kan nggak bisa diantar ke laptop kita, ke HP kita. Nah, ini contohnya, ya. Dan beberapa tempat lain juga banyak yang menyediakan layanan e-commerce physical goods. Nah, kemudian e-commerce digital goods yang tadi dibahas oleh Harry, ini Iya, dia Bu. jualnya Seperti- benda-benda digital. Ya, bukan benda fisik, Harry. Ya, contohnya tadi kamu Iya, menyebut Bu, tahu. merek. Ca- Nah, ini software contohnya gitu kan, nih. Bu, Netflix. Iya, yang Halo, Bu. benar, Netflix benar tuh. Ya, jadi ini Kalau di contohnya. Shopee kan ada, Bu, gitu. Iya ada, tetapi kan kamu nggak spesifik yang mana karena dia juga jual benda fisik kan? Oh iya, Bu. Iya, harusnya disebut pada merek itu disebutkan di menu apa kita bisa menemukan produk digital. Nah, Biasanya kita langsung searching deh, Bu, di Shopee itu ada tombol search-nya. iya, tapi kan maksud saya dia tidak spesifik menjual benda digital, maka kita harus bisa menyebutkan. Ya, jadi kalau Anda di Iya, Bu. ujian, kalau Anda hanya menyebut merek itu, Anda tidak dibikin jawab tidak benar ya jawabannya berarti ya, karena nggak Oh, spesifik. berarti harus spesifik, Bu, ya? Iya, harus Iya. spesifik. Nah, kalau yang kita lihat di layar kita ini kan, ini benar-benar dia menjual bentuk benda digital kan? Contohnya ini apa Oh, nih? iya. Pasti tahu ini kan? Apa Play ini? Store. Iya, Play Store. Play Store. Jualan apa dia? Apakah dia ada Game, jualan buku. benda fisik?
Tidak ada, Bu. Nggak ada ya, dia jualannya pasti digital. Anda misalnya beli apa? Baru-baru ini saya beli aplikasi untuk langganan, maksudnya bukan beli, langganan aplikasi Office ya, bisa lewat itu. Nah kemudian mungkin juga Anda beberapa waktu yang lalu mendownload game lewat situ ya, atau juga Anda yang hobi main game, beli diamond atau beli apapun namanya yang saya kurang paham lewat aplikasi tertentu yang menyediakan produk-produk digital yang ada jualannya koin atau chip ataupun diamond kalian yang kalian butuhkan untuk main game. Nah, itu berarti dia bentuknya adalah e-commerce digital goods. Nah, kalau ini apa yang disediakan nih? Musik, Bu. Musik. Ya, ini musik. Ya, benar. Nah, kemudian service good ini layanan yang berupa produk yang berupa layanan atau jasa. Nah, ini contohnya nih. Ya. Nah, ini jualannya apa nih? Jasa apa? Yang biru ini. Jasa tiket, ya, jasa tiket kata Ellen barusan jawab. Yang ini apa jasanya ini? Ojek. Iya, apa jasanya? Transportasi. Transportasi. Coba, apakah perusahaan ini menjual benda fisik? Dia jualan benda fisik nggak? Jadi yang jualan makanan itu siapa? Yang jualan makanan siapa? Mitra ya. Mitranya. Ya, jadi jangan salah ya. Seandainya, Bu, saya beli makanan, Bu, lewat aplikasi ojek online. Iya, benar, kita beli makanan lewat aplikasi ojek. Tetapi yang kita beli dari mereka itu adalah jasanya. Kita beli makanannya dengan mitranya mereka. Mereka itu perantara. Ya, jadi mereka tidak menyediakan makanan yang kita pesan itu. Mereka hanya menyediakan jasa. Jadi mereka itu termasuk di e-commerce service goods. Ya. Dan kalau dari segi penggunanya adalah mitra dan kita sebagai pelanggan. Pengguna itu mitra ojek itu juga pengguna ya. Bukan pemiliknya si perusahaan itu, bukan pemilik platformnya, tetapi pengguna juga. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini tipe dan jenis e-business. Ya, ini harusnya nanti pertemuan 3, cuman karena materi pertemuan 2 itu sedikit, nggak apa-apa kita bahas di sini, tapi nanti tidak seluruhnya karena banyak sekali ini slide ini. Nah, jadi tipe dan jenis e-business. Nah, ini pertama-tama ada 14 jenis layanan dalam e-commerce. Jadi ada layanan product management, manajemen produk, ada user management, ada cross-sell dan upsell, ada katalog management, ada content management, order management, inventory management, payment service, personalization, campaign management, loyalty management, customer service, search service, dan reporting and data analysis. Jadi itu ada 14 jenis layanan yang disediakan oleh e-commerce. Yang biasanya disediakan oleh e-commerce ada 14 itu. Nah, pertama, product management. Product management artinya manajemen produk. Ini membantu di dalam proses memanajemen produk atau mengelola produk. Ya, dengan adanya fitur atau layanan manajemen produk pada e-commerce, ini Cindy lagi di jalan ya, kuliahnya. Oke, enak banget ya kuliah online ini ya, bisa kuliah dimanapun. Nah, Iya, Bu. ya, nah jadi manajemen produk ini mengindikasikan bahwa aplikasi dan layanan e-commerce terdapat fitur ya, di aplikasi layanan e-commerce itu terdapat fitur untuk memanajemen atau mengelola produk berupa barang ataupun jasa yang dijual belikan secara online. Jadi kita bisa mengatur sebagai penjual, bisa mengatur produk atau jasa yang dijual. Sebagai pembeli juga bisa melihat data dengan lebih baik karena adanya manajemen produk itu. Nah, manfaatnya adalah memberikan kemudahan bagi penjual atau pengelola tokonya untuk mengelola barang yang ada di gudang
atau etalase toko mereka. Jadi, siapa yang di sini yang punya toko online? Kalau Anda punya toko online di marketplace, Anda akan mudah mengelola barang dagangan Anda dengan adanya fitur manajemen produk ini atau produk manajemen. Jadi kita bisa nih nambahin produk yang dijual. Kemudian mengkategorikan produknya. Apa nih kategorinya? Misalnya Anda jualan benda A. Oh, itu masuk di kategori 1, kategori 2. Anda misalnya jualan pempek. Itu kategorinya makanan dan minuman. Ya, jadi kita bisa mengkategorikan. Kemudian kita bisa membuat etalase kita. Kalau sebagai penjual ya, etalasenya misalnya 1 produk makanan dan minuman, 2 produk apa misalnya souvenir, 3 produk apa. Jadi kita bisa mengelompokkan produk-produk yang kita jual berdasarkan jenisnya karena adanya fitur manajemen produk ini. Nah, itu dari segi penjual atau penyedia toko online. Kalau dari segi pembeli, kita sebagai pembeli atau pengunjung mudah untuk melihat katalognya. Jadi kalau saya sih ya, nggak tahu kalau kalian. Kalau saya belanja, misalnya belanja di marketplace tertentu, kemudian pertama sih saya cari di halaman mukanya, halaman depannya saya cari benda yang saya cari. Misalnya saya cari misalnya mouse, ya. Setelah saya klik mouse, maka muncul beberapa referensi yang disarankan oleh marketplace itu. Kemudian saya klik yang saya suka. Nah, kemudian biasanya saya akan mengunjungi toko itu, biasanya, ya. Karena kadang-kadang ada kalanya ongkir itu dibatasi dengan pembelian jumlah tertentu. Gitu kan? Jadi harus belanja 150.000 dulu baru gratis ongkir. Harus belanja 90.000 dulu untuk gratis ongkir dan lain-lain. Nah, kalau ada kejadian kayak gitu, biasanya saya kunjungi itu toko itu. Mau ngelihat produk dia yang lain itu apa. Untuk nyukupin belanjaan saya supaya gratis ongkir. Nah, kalau tidak ada katalog produk manajemen, katalognya susah kita akses. Tapi karena ada manajemen produk, si penjualnya sudah mengatur produknya sedemikian rupa, menaruhnya ke dalam katalog, jadi rapi, kita bisa lihat berdasarkan jenis. Bahkan kita nanti bisa juga lihat stoknya, nanti ada juga manajemen stok, bahkan ada juga manajemen katalog. Sehingga kita gampang nih ngelihat produk apa. Bahkan di bawahnya pun nanti di toko lain kita bisa melihat produk yang sama. Saya bilang tadi saya cari mouse. Maka di bagian bawah ada mouse lain yang direkomendasikan cocok untuk saya. Nah, itu bagian dari manajemen produk. Nah, ya, memudahkan pembeli dan pengunjung dalam mencari produk yang mereka perlukan dengan cepat dan mudah. Nah, kalau nggak ada manajemen produknya, susah sekali nyarinya. Bayangin kalau nggak bisa di-search. Nah, itu nanti juga ada tuh, pencarian juga hal yang berbeda. Kalau ini lebih ke arah mengelola produk supaya bisa tampil ke hadapan pelanggan. Ya, nambahin gitu ya, ngurangin. Terus ketika kita belanja nanti dia berkurang. Nah, kemudian ada user management atau manajemen pengguna. Nah, ini memungkinkan layanan ini diberikan oleh e-commerce untuk memudahkan proses manajemen pengguna di dalam sistem e-commerce berdasarkan kelompok. Kalau agak kecil slide-nya nanti di zoom aja ya. Nah, setiap kelompok pengguna pada e-commerce dapat memiliki hak akses yang berbeda agar dapat memberikan kemudahan kepada para pengguna dari berbagai tingkatan, mulai dari administrator hingga pengguna biasa, serta mampu meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Itu manajemen pengguna. Jadi ada pengguna yang sebagai pengguna penjual, ada pengguna yang pembeli saja, ada pengguna yang dua-duanya, dia punya toko tapi dia juga belanja. Kemudian dari segi penjual, pengguna penjual ada berbagai macam tipe. Ada penjual yang masih baru, ada penjual yang sudah checklist, apa namanya star kalau nggak salah ya, star seller. Nah, itu karena manajemen pengguna. Kemudian kita juga bisa masuk sebagai akun kita, itu karena adanya manajemen pengguna. Saya login menggunakan username saya, menggunakan password saya, kemudian masuk ke tempat saya itu, dan data saya yang lama ada. Kalau saya ada ketinggalan barang di keranjang belanja masih ada. Nah, itu karena manajemen pengguna. Ini manfaatnya memudahkan dalam mengelola para pengguna dari berbagai tingkatan pengguna pada e-commerce berdasarkan kelompok. Tadi saya bilang ada kelompok penjual, ada kelompok pembeli,
Bahkan di kelompok penjual pun ada beberapa jenis, ada penjual yang biasa, ada penjual yang checklist sudah yang star. Kemudian memberikan keamanan sistem dengan adanya hak akses yang saya bilang tadi. Saya login menggunakan username saya, menggunakan password saya, masuklah ke akun saya. Dan kalau saya ada ketinggalan keranjang belanja, masih ada di situ. Aman. Kemudian kalau saya simpan kartu debit atau kartu kredit saya di situ juga aman, karena yang bisa mengakses itu hanya saya jika saya berhasil login. Bahkan kalau saya tidak berhasil login, saya nggak bisa akses. Begitu ya, itu namanya manajemen pengguna. Oh ya, nanti kalau sudah waktunya sholat maghrib, silakan bagi yang mau sholat ya, tidak perlu izin. Silakan langsung di live aja atau dibiarin aja HP-nya saya ngomong sendiri gitu di kamar kamu gitu maksudnya. Nah, kemudian ini cross sell dan upsell. Cross sell dan upsell, cross silang ya, cross silang. Cross sell artinya menawarkan barang lain di samping barang utama yang kita cari. Itu namanya cross sell. Jadi misalnya kita carinya laptop, nanti dia rekomendasikan. Ini bisa terjadi juga di bukan cuma di online, tetapi juga terjadi di offline. Ya, penjualan offline juga terjadi. Kita cari laptop, nanti dia tawarin mau mouse-nya sekalian kakak. Ya. Kemudian mau beli speakernya sekalian kak. Kayak gitu kira-kira kalau toko offline. Atau kalau Anda makan di ayam goreng yang ayam goreng yang terkenal itu, Anda beli ayamnya saja plus nasi, nanti dia tawarin mau tambah kentang nggak kak? Nambah ya, cross itu namanya. Atau mau apa tuh? Mau pakai apa sih biasanya tuh yang ada harga 5.000 itu dia tawarin juga. Atau kalau Anda ke minimarket, kemudian belanja Anda sudah mencapai harga tertentu, nanti dia bilang mau tebus murah ini nggak kak? Ya, itu cross namanya. Artinya dia nawarin lebih. Di offline terjadi, di online terjadi juga. Terjadi juga di online. Contohnya kalau Anda udah belanja atau minimal ada di keranjang belanja Anda, nanti muncullah di bawah-bawah keranjang belanja itu rekomendasi produk lain. Ya, nah itu tuh tujuannya. Jadi sebenarnya e-commerce ini tidak jauh beda praktiknya dengan offline store. Hanya saja antar mukanya berbeda. Antar mukanya itu menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Ya, itu saja bedanya. Kegiatannya sama. Kayak tadi kan, menawarkan kentang goreng, menawarkan apa segala macam. Nah, itu namanya cross. Artinya, kita mau beli itu satu, cuman dia tawarin yang lain. Begitu juga dengan marketplace. Kita mau beli apa, ternyata dia ada rekomendasikan produk yang cocok untuk Anda. Itu cross sell. Kalau upsell itu berbeda dengan cross sell tapi mirip. Kalau upsell, dia nawarin yang lebih baik, atau lebih besar, atau lebih mahal, atau lebih lengkap. Contohnya kalau Anda beli beli kentang goreng yang ukuran small, Anda ditawarkan yang ukuran big. Anda beli kopi yang ukurannya medium, Anda ditawarkan gelas ukuran big. Sering kayak gitu ya? Ya, ngangguk-ngangguk semua. Ya. Nah, jadi itu namanya upsell. Ya, menawarkan yang lebih. Di offline terjadi. Kentang gorengnya mau yang sekalian ditambah kah ukurannya? Gitu. Tapi memang Anda mau beli kentang goreng. Berbeda dengan yang tadi, Anda mau beli ayam, itu cross ya. Kalau ini cross. Anda mau beli ayam ditawarin kentang, itu cross sell. Kalau up, Anda memang sudah mau beli kentang, tapi ukurannya yang kecil ditawarin yang besar, itu namanya up. Ya. Anda mau beli laptop dengan merek tertentu, sudah ada di kepalanya, udah dicari referensinya, kamu datang ke toko. Ya, nggak sekalian yang ini kak, lebih bagus. Yang ini udah SSD. Ya, yang itu masih HD kak. Harddisknya HDD, yang ini sudah SSD, lebih cepat, ini segala macam, itu namanya up. Ya, karena pasti harganya lebih mahal kan. Atau yang itu RAM-nya cuma 4 kak, yang ini 8. Itu namanya upsell. Terjadi di dunia offline store.
Apakah di online store terjadi? Terjadi. Ya, karena yang direkomendasikan itu kadang-kadang kalau memang dia cross produk lain, tapi sering juga yang dia tawarkan up-nya. Jadi produk yang sama tetapi dengan kualitas atau harga atau ukuran yang lebih besar. Ya, apa sih tujuannya cross sell dan upsell? Tentunya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Ya, nah jadi dengan adanya cross sell, konsumen yang awalnya beli produk 1 jadi beli 10. Banyak perlengkapnya. Awalnya cuma mau beli laptop, ujungnya jadi beli laptop plus mouse, plus speaker, plus headset, apalagi mousepad, kipas angin, semuanya dibeli. Ya, awalnya mau beli yang harganya cuma 1, akhirnya beli yang harganya 10. Itu upsell. Ya, intinya adalah dibuat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar di dalam proses jual beli di dalam e-commerce. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita sebentar lagi, paling cuma 5-10 menit lagi. Belum ada ya? Waduh, gelengnya biasa aja. Siapa ini? Angga. Oke, tapi nggak apa-apa, seru juga. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manajemen katalog atau katalog manajemen. Nah, ini mirip dengan produk manajemen, tapi ini lebih ke arah menyusun katalog. Kalau produk kan tadi kan yang penting dia bisa nambah, bisa ngurangin. Kalau ini ngatur katalognya biar lebih cantik. Ya, biar lebih rapi. Ya, katalog sama kayak kalau katalog dalam bentuk buku kan kita lihat kalau artisnya si Anu kan bagus gitu. Kayak gitu loh katalog. Di online store juga kayak gitu ada katalognya. Ya, jadi masing-masing toko punya katalog-katalog sendiri. Yang bisa diatur oleh si pemilik tokonya. Kalau dia mau menarik ya aturlah menarik, fotonya juga menarik. Ya, kemudian bisa ditaruh kata-kata menarik juga. Nah, itu katalog. Jadi di katalog bukan cuma bisa naruh harga dan barangnya, tapi dia bisa taruh foto, bisa taruh video, kemudian bahkan ada komentar-komentar orang di katalog itu. Nah, itu katalog. Fungsinya adalah memudahkan pembeli membeli produk yang akan dibeli, memudahkan memperoleh informasi dan perbandingan antar produk satu dan produk yang lain, termasuk jika ada potongan harga atau bonus di toko sebelah. Ya, toko sebelah dalam satu marketplace yang sama. Ya, karena kita lihat ada penawaran lain di katalog orang, oh ternyata di situ ada potongan harga, di sini nggak ada. Oh, yang di situ ada stiker free ongkirnya, truk hijaunya, ya udah ke situ aja. Nah, itu kan karena adanya katalog. Nah, kalau bagi pengelola toko memudahkan dalam pemasaran produk secara online serta meningkatkan kepuasan pembeli. Oke. Kemudian konten. Konten manajemen ini membantu pengelola toko membuat konten-konten yang menarik. Misalnya ada artikel, ada berita, ada penawaran produk terbaru, ada konten tentang diskon, dan lain-lain. Ya, jadi dengan adanya konten manajemen, pemilik toko bisa memberikan informasi lain selain informasi produknya. Jadi ada konten yang membuat lebih menarik online store-nya. Oke, itu lagi azan, silakan ya yang mau sholat. Nah, kemudian manfaat konten manajemen adalah konten-konten di dalam toko online akan menjadi rapi karena dikelola dengan baik sesuai dengan jenisnya. Ya, jadi kalau seandainya jenisnya artikel, maka dikelompokkan artikel semua. Kemudian nanti ada konten review pembeli, dikelompokkan itu semua isinya dan lain-lain. Oke, kemudian Cindy sekarang di mobil ya. Nah, kemudian manajemen pesanan atau order manajemen. Nah, ini memberikan layanan berupa data pesanan dari pembeli. Ya, untuk memudahkan pengelola toko online dalam mengelola data pesanan dari para pembeli. Ya, jadi ini mengenai pesanan. Jadi si pembeli diberitahu pesanan apa yang dilakukan oleh pembeli. Ya, kalau kita sekarang masih memasukkan barang-barang incaran kita ke dalam keranjang belanja, itu belum disampaikan kepada si penjual. Dia belum tahu tuh. Karena belum berupa pesanan, itu masih barang yang masuk ke keranjang belanja kita. Tetapi ketika kita sudah check out, walaupun kita belum bayar, ya, ketika kita sudah check out walaupun belum bayar, pesanan itu sudah direkam
dan sudah diberitahu kepada penjual. Ya, dikasih tahu, diberikan informasi oleh marketplace itu, oleh penyedia layanan online store itu, bahwa oh ini loh ada pesanan dari si Anu, tetapi memang belum dibayar karena statusnya masih misalnya menunggu pembayaran. Ya, jadi itu gunanya. Mengapa ada order manajemen? Biar penjualnya tahu. Oh, si Anu alamatnya di mana, belanja, apa yang dibelanjakan, ini. Sehingga dia bisa menyiapkan barang yang dipesan itu. Itu fungsinya. Nah, ya, adapun data pesanan ini berasal dari keranjang belanja virtual mirip pengunjung yang berisi sejumlah barang yang diambil dan kemudian dibayar oleh pembeli secara online. Ya, tetapi tadi balik lagi, kalau masih di dalam keranjang belum Anda check out, itu bentuknya belum sebagai pesanan. Jadi itu belum dianggap sebagai pesanan dan itu juga tidak akan mungkin diinformasikan kepada penjual. Nah, order manajemen umumnya telah disediakan oleh berbagai layanan e-commerce. Ya, hampir seluruh layanan e-commerce marketplace yang saya tahu ada semua order manajemennya. Karena ya memudahkan si penjual untuk mengetahui produk yang akan atau sedang dipesan oleh pembeli. Nah, kemudian ada banyak lagi nih, inventory management, payment service, dan lain-lain. Nah, ada 14 kan tadi kan? Kemudian ada berbagai ini lain nanti. Tuh. Ya, jenis model bisnis pada e-commerce dan lain-lain. Ini kita tadi sampai ke order management. Nah, kita sampai sini aja. Itu nanti kita sisain aja untuk pertemuan 3. Nanti pertemuan 3 nggak ada ini pula. Lagian ini udah 40 menit, susah nanti nguploadnya kalau sudah terlalu panjang. Ya lama ini, kemarin-kemarin aja saya udah nguploadnya udah lama banget. Oke, jadi silahkan Anda ulang-ulang nanti video ini, kemudian Anda baca juga materinya, kemudian setelah diupload, seperti minggu lalu, akan saya berikan pertanyaan di kolom komentar, dan Anda juga jawab di kolom komentar itu untuk mendapatkan nilai poin 1 untuk UTS. Ya, jadi kalau ada 10 kali aja kita kayak ini udah 10 poin UTS kamu. Gitu kira-kira ya. Nah, jadi jangan lupa tambahkan NPM dan nama. Karena akun Anda itu kadang-kadang namanya tidak sesuai dengan nama asli. Namanya nama gaul. Saya tidak tahu itu siapa. Jadi untuk memudahkan daripada saya pokoknya nggak saya hitung lah yang kayak gitu. Jadi tambahin aja nama dan NPM-nya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Bu. Wih, cepet banget kalau nggak ada ya. Nyimas, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Oke. Al Apandi, mana Al Apandi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, hilang nih Al Apandi ya. Oke lah. Kalau gitu, Sholat oh ya, sholat kali ya, benar-benar. Oke, kalau Ya, gitu sholat. kita sampai sini kuliahnya. Sampai ketemu di pertemuan 3 hari Selasa depan ya. Selamat malam berarti ya. Selamat malam. Malam, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Malam, Bu. Bye. Makasih, Bu. Iya. Kasih, Bu.